Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan Maret 2025. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Sagi dimanapun kalian berada ya. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Untuk lebih lengkapnya mengenai disclaimer video ini boleh dicek di bawah video di deskripsi. Ya, untuk Sagi, bagaimana kira-kira peruntungan kamu di bulan Maret 2025 ini? Ada Queen of Pentacles, the Moon, Queen of Cups, the Death, Five of Swords, the High Priestess, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, dan juga Queen of Wands. Untuk the outcome-nya ada Seven of Cups. Ya. Wow, oke. The bottom ada King of Cups, Ten of Cups. Bagus ini untuk the bottom dan juga the top-nya. Ada keluarga, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan batin, dan pikiran. Mungkin ini adalah harapan-harapan kamu terwujud di kehidupan kamu, maupun di tengah-tengah keluarga kamu. Ya, saya ngerasa di sini untuk beberapa di antara kamu secara finansial stabil, tapi entah kenapa ada perasaan-perasaan yang nggak menentu, situasi emosi kamu nggak menentu, on off. Kadang mudah marah, mudah tersinggung, tiba-tiba nanti sedih, nggak ngerti kenapa gitu. Bahkan kamu sendiri pun nggak ngerti kenapa aku ya. Tiba-tiba aku sedih, tiba-tiba aku pengen marah, pengen teriak aja. Oke, Queen of Cups. Bisa jadi ini karena banyak pengorbanan yang sudah kamu berikan terhadap orang-orang di sekitar kamu. Saya ngerasa kamu selama ini seperti gimana ya, mengharapkan sesuatu terjadi di tengah-tengah keluarga kamu, terhadap orang-orang yang kamu cintai. Ada sesuatu yang ingin kamu sesuatu yang kamu inginkan terjadi, kamu harapkan terjadi terhadap orang yang kamu cintai. Bisa jadi kamu mengharapkan pasangan kamu atau anggota keluarga kamu yang lain, harusnya dia seperti ini, harusnya dia semangat kerja, harusnya dia jangan patah semangat, harusnya dia jangan mikir-mikir yang negatif-negatif, atau harusnya dia jangan malas-malasan. Jadi kadang kita nggak bisa ngekontrol orang lain kan, tapi kita bisa mengkontrol diri kamu. Nah, di sini saya ngelihat kamu seperti memiliki kesadaran bahwa, oke, aku memang nggak bisa mengkontrol orang lain di luar dari diriku, tapi ya tetap aja balik lagi dia, kembali lagi kontrol itu. Kamu pengen si dia berubah, pengen dia lebih ambisius atau lebih bekerja keras lagi. Oke, ada the dust. Ada babak baru, lembaran baru. Kamu mungkin di sini sedang berusaha mengubah cara kamu di dalam mengungkapkan cinta, kasih itu terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kamu mungkin pengen yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitar kamu, sehingga kamu mengharapkan si dia harusnya begini, ya harusnya begitu. Gitu. Tapi karena kita nggak bisa mengontrol orang lain dan kamu sadar akan hal itu, kamu ingin mengubah diri kamu. Atau mungkin kamu sadar bahwa selama ini kamu udah terlalu banyak berkorban dan apa hasilnya? Kamu nggak dapat apa-apa. Jadi terakhir kamu jadi berpikir begini, eh ini adalah saatnya aku untuk lebih memikirkan diriku sendiri. Karena selama ini sudah habis nih, perasaan, materi, pikiran, udah habis untuk si dia, untuk mereka. Tapi apa, aku nggak dihargai. Kayaknya ini adalah waktunya untuk diriku sendiri. Aku mau fokus untuk diriku sendiri. Dan itu bagus ya kan, Five of Swords. Lagian kalau misalnya kamu controlling other, kamu menginginkan orang lain harus seperti ini gitu ya, nggak bisa kalau nggak datang dari dirinya sendiri, ya kan? Oke, high priestess, saatnya adalah melepaskan, let go gitu. Ya biarkan dia jadi dirinya sendiri, dia menemukan jalannya sendiri, dan kamu sekarang
cukup fokus untuk diri kamu, perkembangan karir kamu, ataupun untuk kesehatan psikis kamu. Karena di sini ada the high prestige ya. Intuisi kamu, psikis kamu sangat in tune, aktif di bulan ini. Ini saatnya bagi kamu untuk rilis toxic, untuk melepaskan energi-energi toxic, atau belajar untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu atau masa lalu kamu. Yang kalaupun kamu dealing dengan beberapa energi yang selalu confront, selalu berantem, ini nggak akan ada gunanya dan nggak akan ada ending-endingnya. Nggak akan ada penyelesaian. Saya ngelihat ini seperti ada ego bertempur dengan ego. Ego ketemu dengan ego. Jadi nggak akan ada yang mau ngalah, nggak akan ada yang ngerasa bersalah, dan nggak akan ada pemenangnya. Jadi lebih bagus udah pisahkan diri. Let go, biarin aja gitu situasi yang mengajari si dia atau mereka. Kamu jadi diri kamu sendiri, temukan jalanmu. Oke, Three of Pentacles. Untuk Three of Pentacles-nya ada kolaborasi, ada kerjasama. Sepertinya power kamu atau posisi kamu yang membuat kamu semakin power adalah kerjasama, kolaborasi. Kamu tetap butuh orang-orang di sekitar kamu untuk membantu kamu menjadi berkembang. Tetapi mungkin ya ada beberapa pihak tertentu yang perlu kamu jaga jarak. Ini pihak-pihak yang toksik, yang udah mengganggu ketenangan batin kamu. Ya, saatnya nih untuk memilih-milih partner. Kira-kira dia baik, bagus, inspiratif orangnya, ya cocok ini untuk ditemenin. Tapi kalau toksik ya jaga jarak. Seperti kutu ya. Kalau kita berusaha untuk nggak punya kutu tapi masih mau dekat-dekat dengan orang yang berkutu, mau nggak mau pasti kita bakalan kutuan juga ya kan. Jadi gimana caranya supaya kita nggak kutuan? Ya jaga jarak. Oke, Wheel of Fortune. Ini peluang-peluang, kesempatan-kesempatan itu selalu hadir di dalam kehidupan karir kamu. Kalau kamu mencari pekerjaan, ini bakalan ada. Ini seperti affirmation atau visualisasi ya. Apa yang kamu visualisasikan, kamu akan dapatkan di bulan Maret ini. Kamu visualisasikan hal-hal yang negatif, maka yang negatif nanti yang datang. Kamu visualisasikan keberuntungan yang datang. Kamu yang membutuhkan pekerjaan, kamu memvisualisasikan ada lowongan yang menerima kamu bekerja, itu akan kamu dapatkan. Jadi pay attention gitu, sangat memperhatikan hal-hal ini, hal yang baik ini tadi sangat penting di bulan ini ya. Queen of Wands, Oke, untuk Queen of Wands ya, hopes and fear-nya. Di bulan Maret ini Sagittarius kudu harus menjaga kesehatan. Ya kan, ditambah ini bulan puasa, jaga kesehatan, jaga pikiran, hati. Kalau kita ngejalani puasa ya harusnya hati dan pikiran bersih ya, supaya fisik kita ini semakin sehat. Karena sebenarnya kalau kita puasa nggak makan nggak minum, kita tetap bisa sehat asalkan pikiran hati sehat. Tapi kalaupun kita makan dan minum 3 kali sehari, kalau hati dan pikiran kita itu nggak sehat, kita bisa jadi nggak sehat fisik kita ya. Ya, oke. Seven of Cups. Ada fantasi, ilusi. Ini sesuatu yang nggak nyata. Mungkin kamu dealing dengan perasaan-perasaan kabut, blur, perasaan-perasaan ini nggak fakta. Ada hal-hal yang kamu bayang-bayangin di sini nih. Mungkin hal-hal negatif terjadi atau hal-hal negatif yang dipikirkan oleh orang lain mengenai kamu. Oke, ini perlu kayaknya kamu intun dengan suara hati kamu ya. Tapi gimana mau intun? Soalnya the moon di sini dan juga Seven of Cups. Ketika kamu udah mulai terkoneksi dengan suara hati kamu, muncul lagi dia ini. Moon dan juga fantasi ini. Sepertinya Sagi kudu harus banyak-banyak meditasi di bulan Maret ini nih, berdoa ya, ibadah. Supaya kamu enggak mudah ketarik energi deceptif atau ketarik energi yang menggoda,
Deceptive itu artinya energi-energi negatif, seperti bawaannya malas, nggak mau ngapa-ngapain, atau bawaannya jadi mikir yang negatif, bawaannya marah, sensitifan. Nah, ini energi-energi deceptif. Jadi kamu cenderung akan ketarik ke energi deceptif itu sendiri. Oke, katakanlah itu godaan ya. Oke, untuk Queen of Pentacles-nya saya klarifikasikan. Ada the Chariot. Ya, ada public recognition. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang merupakan selebgram TikToker, atau kamu pengen posisi kamu sebagai content creator ini stabil, atau mungkin kamu pengen penghasilan kamu, viewer kamu semakin meningkat. Ada juga beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan perjalanan. Oke, untuk the moon-nya, ini kenapa muncul di sini the moon ya kan? Ya, Page of Cups. Oke, ada kabar, ada berita yang kamu dapatkan, dan ini kabar membuat emosi kamu nggak menentu. Bisa jadi kamu jadi marah, mudah kepancing, bawahnya mau marah gitu. Mungkin ini kabar kurang enak untuk kamu ya. Kurang enak untuk posisi kamu. Oke, untuk Queen of Cups-nya. Queen of Cups ada Three of Wands. Ada sesuatu hal yang kamu nantikan. Sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, bisa jadi ini pekerjaan, project, orderan, atau penghasilan, hasil dari project atau konten kamu. Oke. Atau kamu sedang menantikan perubahan dari orang-orang di sekitar kamu. Ini terkhusus orang-orang yang kamu harapkan tadi berubah menjadi lebih baik ya. Kamu mungkin sedang mengobservasi apakah ada perubahan ke arah lebih baik atau enggak. Oke. Untuk the death-nya, untuk the death ada Queen of Pentacles. Ya, kamu akan semakin fokus untuk karir kamu, untuk stabilitas keuangan kamu. Kamu yang sebagai content creator akan semakin fokus untuk menggeluti konten kamu ya. Ya, Five of Swords, bagus ini. Karena kamu percaya bahwa semakin aku stabil secara finansial dan karir aku stabil, emosiku semakin stabil. Tapi kalau keuanganku nggak stabil, nih goyak semuanya. Untuk Five of Swords, ada Four of Wands. Oke, ada rumah, angka 4. Rumah, keluarga, orang-orang yang kamu cintai. Ya, kamu dealing dengan anggota keluarga sepertinya yang memiliki energi-energi toksik ini, selalu confront sama kamu, selalu berantem, dan nggak ada yang mau ngalah, selalu ngerasa benar sendiri. Iya, kalau kamu terus menyodorkan diri kamu, ya yang ada kan kesakit sendiri ya kan, emosional, capek. Ya lebih bagus udah lepasin aja, biarin aja itu orang jadi dirinya maunya seperti apa, ya biarin aja dia seperti itu ya kan. Toh juga yang mendapatkan efek dari sikap perilaku dia yang toksik itu adalah dia sendiri. Ya kamu fokus sama diri kamu aja. Oke, untuk High Priestess. Untuk High Priestess Sagi. Ya, sakit hati ini, sedih. Oke, kamu dalam proses healing sekarang. Prosesnya ini panjang. Kayaknya memang gak mudah bagi kamu untuk menyembuhkan hati kamu yang luka. Gak mudah juga untuk memaafkan ini mereka-mereka yang menyakiti hati kamu. Ketika ingat sama mereka-mereka ini, kamu jadi bawaannya emosional, pengen marah gitu ya kan. Tapi kalau kamu marah, yang sakit di sana siapa? Ya kamu. Apakah kamu akan
membiarkan diri kamu sakit? Sekarang ini tergantung kamu, ya kan? Orang bebas saja mau ngelakuin apa untuk nyakitin kita. Tapi kalau kamu membiarkan eh, rasa sakit itu muncul di hati kamu, artinya kamu membiarkan diri kamu sakit double, 2 kali, ya kan? Kamu bukan cuma disakiti orang lain aja, kamu juga jadi membiarkan sakit itu menyakiti kamu, jadi double dia. Jadi ini adalah saatnya kamu jangan biarkan diri kamu tersakiti. Itu dia. Oke, untuk Three of Pentacles ya. Three of Pentacles ada Page of Swords. Oke, ada observasi, research, ada beberapa di antara kamu yang mungkin melanjutkan pendidikan seminar atau kamu sedang mempelajari situasi bidang-bidang tertentu ya, skill di bidang tertentu. Di dalam suatu teamwork ini, kerjasama yang terjalin ini, kamu belajar untuk mungkin bagaimana bersikap supaya enggak terlalu dekat. Kamu mungkin sekarang udah mulai menjaga jarak, atau kamu belajar bagaimana supaya kamu memiliki kontribusi yang baik di dalam teamwork ini. Kamu mendapatkan keuntungan, pelajaran berharga juga dari teamwork ini. Atau bisa juga ya, ini adalah power kamu di mana dari pengalaman pertengkaran atau konflik di sini, pengalaman sakit hati, luka dari masa lalu, itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih tough, lebih kuat, lebih mandiri, tetap mampu menjalin hubungan, koneksi dengan siapapun, bahkan orang yang menyakiti kamu. Tapi kamu bisa menjaga kontrol itu tadi, bisa mengontrol diri sendiri, hati dan pikiran. Ya. Karena kita nggak bisa ngekontrol orang lain, tapi kita bisa ngekontrol diri kita sendiri, ya kan? Yap, oke. Wheel of Fortune. Untuk beberapa, saya ralat ini ya. Untuk beberapa di antara kamu yang mungkin mengerjakan suatu project bersama-sama dengan teamwork kamu, sepertinya ada beberapa hal yang harus kamu kaji ulang ya, di-review ulang. Kalau kamu teamwork misalnya di kantoran atau sekolah, misalnya ada project yang dikerjakan, misalnya proposal, coba di-review lagi, dipastikan bahwa hasil pekerjaan kamu dan teamworknya kamu ini memang benar-benar sudah sesuai dengan yang diinginkan ya, karena keberhasilan ataupun kegagalan yang terjadi nanti ini bukan cuman satu orang aja yang merasakan, tapi semuanya, ya kan? Supaya tidak terjadi lagi masalah ke depannya. Kadang-kala kan gitu ya di dalam teamwork ini. Ya. Waktu mengerjakannya semangat, udah selesai makin semangat gitu. Tapi kalau nggak diperhatikan detailnya, ternyata ada sesuatu hal yang salah di sana. Dan terakhir keberuntungan yang didapat nggak sesuai dengan ekspektasi, bisa jadi salah satu di antaranya jadi kayak blaming. Ini gara-gara kamu nih, ini gara-gara kamu. Karena di sini ada pertengkaran yang tampak. Ya. Mungkin karena sebelum-sebelumnya ada tindakan yang impulsif, tidak direview, tidak dikonfirmasikan atau tidak berhati-hati, sehingga menimbulkan adanya pertengkaran. Nggak mikir-mikir dulu sebelum bertindak misalnya. Oke, Wheel of Fortune ya. Untuk Wheel of Fortune ada Nine of Wands. Ada kebimbangan, kebingungan, nggak tahu harus mau mengerjakan dari mana, memulai dari mana, apa yang aku harus lakukan. Ya, nih kamu jadi bingung jadinya, menempatkan posisi di tengah-tengah.
mereka-mereka yang toksik ini nih, apalagi kalau ini adalah keluarga ya kan. Kadang ya gitu, di pesta kita ketemu mau menghindar ya nggak bisa. Dekat nanti jadi takut marah, takut kepancing, takut nggak bisa ngontrol diri ya kan. Takut nggak bisa ngontrol perkataan. Mau jauh juga nggak bisa. Ya toh ada tetap ikatan, pernikahan misalnya atau ikatan keluarga. Oke, Queen of Wands. Untuk Queen of Wands-nya, ya ada Page of Wands. Ya, di sini muncul semangat, ada semangat yang kamu dapatkan seperti mungkin kamu mendapatkan uh, inspirasi dari seseorang, atau mungkin kamu dapatkan inspirasi ini lewat sosial media, bisa jadi kamu jadi bersemangat karena inspirasi ini. Tapi entah kenapa ya, malah ini membawa kamu ke fantasi, malah membuat kamu jadi berfantasi. Nah itu Pentacles. Ya ketika kamu udah berfantasi, udah semuanya jadi ketunda. Pekerjaan ketunda, apa yang kamu rencanakan ingin kamu selesaikan ketunda. Oke, terlalu banyak berfantasi bisa menghambat goal accomplishment. Apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita wujudkan itu bisa terbatasi, bisa tertunda kalau terlalu banyak berfantasi, membayangkan sesuatu terjadi tapi eksekusi kurang gitu. Ya di sini saya ngelihat kamu begitu inspiratif, terinspirasi, bersemangat gitu. Ya bisa jadi karena orang-orang di sekitar kamu ada yang memberikan kamu ide, memberikan kamu pencerahan, ya. Jadi kamu bangkit semangatnya, ingin memulai suatu proyek yang baru, ada rencana-rencana yang ingin kamu segera eksekusi di sini ya. Jadi kebayang nih, oh aku sebaiknya memang membuat ini, ngerjain ini, oh begini cara aku mengerjakan tugas-tugasku supaya cepat selesai gitu. Cuman tiba-tiba malah inspirasi ini menghanyutkan kamu pada delusi, ilusi, fantasi. Ujung-ujungnya jadi kebanyakan diam, mengobservasi, nggak ngapa-ngapain. Nah ini perlu harus diperhatikan ya. Ada Nine of Swords ya, The Moon ya, suasana hati nggak stabil nih. Apapun yang dealing sama kamu di bulan Maret ini supaya nggak lebih buruk lagi yang terjadi ya. Kalaupun ada godaan-godaan yang membuat kamu jadi duduk terdiam nggak ngapa-ngapain, itu salah. Kamu harus segera bangkit, berdiri, kerjakan, tuntaskan pekerjaan kamu. Itu akan ngebantu kamu ya. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Sagi. Inspire passion. Yep. Life devoid of passion can be a boring, uninspired, blank canvas that slowly drains the soul. Now is the time to reignite your passion and rejoin life. This is an opportunity to set new goals, which will in turn reconnect you with all that is sacred. Ya, miliki passion yang menginspirasi. Atau mungkin kamu carilah inspirasi yang membangkitkan motivasi atau semangat kamu di dalam bekerja. Okay, life devoid of passion can be a boring. Tanpa adanya passion, hidup itu akan membosankan. Ya, seperti kanvas yang kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada gambar di sana. Ya, kita juga akan memiliki jiwa yang seperti itu, kosong.
nggak tahu mau ngapain. Jadi tujuan hidup ini mau ngapain, ya kan? Kalau dia kosong, nggak ada inspirasi. Now is a time to reignite your passion and rejoin life. Ini waktunya kamu untuk menyalakan api passion itu kembali di dalam diri kamu lagi. This is an opportunity to set a new goal. Ini adalah kesempatan baru, kesempatan baik bagi kamu untuk membuat goal-goal baru, tujuan-tujuan baru kamu. Ya, kalau kamu mungkin bingung, apa sih tujuan hidupku, apa cita-citaku, atau apa sebaiknya ya yang aku harus kembangkan, coba cari tahu apa skill kamu, apa yang membuat kamu bersemangat, passionate di dalam bekerja. Mungkin kamu memiliki passion di dalam dunia perkontenan misalnya, udah kembangkan itu, which will in turn reconnect you with all that is sacred. Ya, kadangkala kita butuh pekerjaan yang menginspirasi kita juga, atau kita memiliki passion di dalam pekerjaan itu. Makanya untuk beberapa orang, bukan beberapa ya, kebanyakan orang yang sukses itu biasanya sukses karena apa? Dia menyukai, dia mencintai pekerjaannya. Dan sebagian besar orang menyukai pekerjaannya karena itu adalah hobinya. Nah, atau mungkin belajarlah untuk mencintai pekerjaan kamu, ya kan? Okay, let go. Once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you. Biarkan energi-energi toksik itu udah berlalu. Lepaskan itu dari pikiran dan hati kamu, hal-hal yang menyakiti kamu, orang lama, orang toksik, jaga jarak. Udah. Karena kalau kamu tetap mengontrol hal-hal di luar dari kendali kamu, yang ada kamu drain ya energi, kamu menghabiskan energi kamu. Jadi kalau energi kamu udah habis, kamu udah gak punya energi lagi untuk set your goal, untuk mengaplikasikan apa yang ingin kamu wujudkan di kehidupan karir kamu, ya kan? Kehabisan tenaga. Kalau udah kehabisan tenaga, mana cukup tenaga lagi untuk diri sendiri. Nah, ini saatnya kamu fokus untuk diri kamu, karir kamu, ya, Sagi. Dan kalau ada di sini godaan-godaan seperti yang saya katakan tadi, itu harus di cast away. Kamu harus menangkalnya. Enggak, aku harus segera melakukan sesuatu. Ubah kebiasaan itu, kebiasaan memikirkan hal-hal yang menyakitkan tadi ya, diubah dia. Dengan cara apa? Mungkin dengan mengaktifkan atau menyibukkan diri kamu dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, atau temukan hobi baru atau pekerjaan baru, passion baru yang menyibukkan pikiran kamu supaya kamu lebih fokus terhadap diri kamu. Oke? Demikian untuk saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!